Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sonia Triana di Sonia Triana Channel. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen fikih muamalah yaitu Ibu Fitri Faiza. Tugas ujian akhir semester untuk membuat video sosial eksperimen pengetahuan masyarakat umum ya tentang fikih muamalah, seputar fikih muamalah. Baiklah, sebentar lagi saya akan mencari masyarakat sekitar, akan saya tanya sedikit-sedikit ya, 10 pertanyaan. Ada 2 orang untuk saya wawancarai atau saya tanyai, yaitu satu orangnya 10 soal. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Cekidot. Kita akan cari 2 orang aja ya buat kita tanyai, kita lakukan tanya jawab. Langsung aja. Itu ada orangnya. Sini dulu Mama. Sini dulu. Ya enggak ada apa. Boleh minta waktunya sebentar? Ya bisa. Ayo kita tempat yang teduh dulu. Di sini saya mau minta waktu Mbak sebentar. Apa boleh? Boleh. Pertama boleh kita kenalan dulu Mbak? Ya boleh. Mbak dengan Mbak siapa namanya? Mbak Lisa. Pekerjaannya apa atau mahasiswi? Saya masih mahasiswi ya. Iya. Nama saya Sonia Triana, mahasiswi dari IAIN Palangkaraya. Sebelum itu, bolehkah saya mengajukan 10 pertanyaan gitu buat Mbak Lisa? Bisa. Baiklah, di sini pertanyaannya mengenai fikih muamalah ya Mbak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama. Di sini ada 10 pertanyaannya Mbak, tapi pilihan ganda. Pertanyaannya, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang B aja Pak, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Iya. Nomor 3, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Akad Pak. Oke, nomor 3 akad ya jawaban dari Mbak. 4, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho. C ya. Nomor 5, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabarru, B. At-tijaroh, C. Al-bai, D. Perdagangan. Nomor 6, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, dan isyarat. Yang D. Pertanyaan ke-7, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali, ini kecuali ya, A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Berarti D. Pertanyaan ke-8, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, D. Qard. Yang A aja. Pertanyaan ke-9, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Al-bai, D. Ijarah. Yang C. Nomor 9, 10. nomor 10, maaf. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali
A. Mudarobah, B. Syilqah, C. Musaroh, D. Murabaha. B aja. Murabaha. Oke. Ini sudah 10 pertanyaan ya, Mbak. Terima kasih sudah sudah mau ditanyai oleh saya. Terima kasih atas waktunya juga. Sekian, Mbak. Assalamualaikum. Silakan melanjutkan kegiatan kami. Kita akan cari yang kedua lagi. Itu ada orangnya. Mbak, sini dulu, Mbak. Boleh berhenti sebentar? Boleh berhenti sebentar? Iya, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu ya, Mbak. Mbak atau Ibu siapa? Ibu Fatima. Ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baiklah. Boleh minta waktunya sebentar ya? Ya. Di sini saya ingin mengajukan 10 pertanyaan buat Ibu Fatima. Boleh? Iya, boleh. Oke. Ini pertanyaan mengenai mata kuliah kami yaitu fikih muamalah ya, Bu. Ada 10 pertanyaan. Ini pilihan ganda ya. Ibu tinggal milih aja gitu. Nggak perlu mikir lama-lama. Yang pertama, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Fikih muamalah ya. Oke. Baiklah, lanjut pertanyaan yang kedua. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Oke, yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Istijab, Dewan Prestasi. Dewan Prestasi. 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Goror, B. Al-Jahalal, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C ya. Nomor 5 yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-Tabaru, B. At-Tijaroh, C. Al-Ba'i, D. Perdagangan. D. Perdagangan. Nomor 6, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. D. Jual beli dengan ucapan. Oke, nomor 7, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi, kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor, D. Motor. Nomor 8, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Arya, B. Al-Ba'i, C. Izarah, D. Qor. A. Arya. Nomor 9, berikut yang termasuk akad kerjasama, kecuali A. Mudarobah, B. Syilqah, C. Muzaro'ah, D. Murabaha. C. Mujaro'ah. Nomor 10 ya, yang terakhir Bu. Berikut kriteria dari akad mudarobah, kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak, B. Keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. Kerugian berdasarkan porsi modal, D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. D. Terima kasih Bu, sudah 10 pertanyaan yang saya beri buat Ibu Fatima. Terima kasih atas waktu. Oh iya, tadi saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sonia Triana. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Terima kasih atas waktu dari Ibu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 2 penyanyi sudah saya sudah saya lakukan tanya jawab. Selanjutnya saya akan memberikan jawaban dari versi saya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.
Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban versi saya. Mengenai pertanyaan yang saya berikan kepada dua orang tadi, Ibu Fatimah dan Mbak Lisa. Sini pertanyaan pertama tadi punya Ibu Fatimah dan Mbak Lisa nomor 10, beda pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari. Di sini jawaban punya saya, fikih muamalah, B. Nomor 2, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang bukan ya. Nomor 3, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari B. Akad. Nomor 4, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah, kecuali C. Saling ridho. Nomor 5, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru. Nomor 5, A ya, at-tabaru. Nomor 6, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, dan isyarat. Nomor 7, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali D. Motor, karena jenis dari 3 tersebut semuanya barang jenis ribawi, yaitu emas, perak, dan gandum. Berarti yang bukan itu motor. Nomor 8, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali D. Murabahah. Kalau versi saya murabahah. Selanjutnya nomor 10, pertanyaan terakhir. Ini untuk pertanyaan pertama tadi ya, punya Mbak Lisa. Nomor 10, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari D. Ijarah. Kalau punya Ibu Fatimah nomor 10 ini, berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali. Jawaban versi saya yaitu D. Kerugian berdasarkan porsi modal. Oke, itu jawaban versi saya untuk pertanyaan yang saya berikan kepada Mbak Lisa dan Ibu Fatimah. Selanjutnya saya akan memberikan analisis mengenai sosial eksperimen saya. Kalau menurut saya ya, walaupun itu mereka ibu rumah tangga ataupun mahasiswi yang notabene tidak mempelajari tentang fikih muamalah atau tidak mengetahui lebih dalam tentang fikih muamalah, tapi ternyata jawabannya juga banyak yang betul. Jadi mungkin karena mereka sering mendengarnya atau mendapat pengetahuan dari hal lain, jadi mereka cukup tahu mengenai fikih muamalah ini. Jadi kesimpulannya yaitu fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang pokok bahasanya meliputi harta benda, hak-hak kebendaan, dan distribusinya. Fikih muamalah ini juga merupakan aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sekian kesimpulan saya mengenai fikih muamalah atau sosial eksperimen kita hari ini.
Saya mohon maaf bila banyak kekurangan di dalamnya. Semoga ini dapat dijadikan atau dapat diambil hikmah yang baik-baiknya aja gitu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.